Kamu kok datang? Menyamar sebagai pelayan untuk merusak rencana baik Jinjin. Aku bilang cepat pergi. Di dalam sana semua orang yang tidak bisa kamu lawan. Paman ini. Aku rasa kamu salah bicara. Kamu. Kak Haoyun, lebih baik kamu cepat pergi. Nanti Ponse akan datang. Hari ini acaranya spesial, jangan sampai terjadi konflik lagi. Kamu, pekerja rendahan, benar-benar datang. Pesta ini disiapkan untukku. Kalau aku tidak di sini, mau kemana lagi? Kamu menyamar sebagai pelayan, kamu pikir bisa masuk ke tempat mewah seperti ini? Keamanan, ada. Eyo. Seret pekerja rendahan ini keluar dan pukuli. Siapa yang berani? Kamu ngomong apa sih? Kamu pikir kamu siapa? Perkenalkan. Aku adalah Golden Finger. Perkenalkan. Aku adalah Golden Finger. Golden Finger? Aku malah relik suci. Kamu berbohong tidak lihat situasi ya? Kalian lucu sekali. Mengundangku datang. Lalu menyuruhku pulang. Siapa yang mengundangmu ke sini? Dan lihatlah. Hari ini Nona San tidak ada. Tidak ada yang membersihkan kotoranmu. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan undangan, cepat pergi. Undangan Golden Finger, kenapa ada padamu? Jangan-jangan dia benar-benar Golden Finger? Tidak mungkin. Undangannya pasti palsu. Seperti dia, pekerja rendahan. Melakukan hal kotor seperti ini sudah biasa. Tapi apa tujuannya sebenarnya? Hati-hati dia merusak hubunganmu dengan Jinjin. Aku bikin dia ketakutan. Ini benar-benar cognak Prancis asli, bukan? Sungai Seine, aku juga pernah ke sana. Ini bukan suami yang menikah masuk keluarga San? Ayah. Untuk menikah masuk, dia berbohong ke semua orang bahwa dia Golden Finger. Tidak tahu malu, datang ke sini tidak takut ketahuan dan dipermalukan? Nanti kalau sudah sampai sana, aku yang bayar semuanya. Jangan sentuh. Ini hadiah yang aku siapkan untuk Golden Finger. Kalau rusak, mau ganti pakai apa? Pakai nyawa? Ya. Gimana? Lumayan kan? Harga cuma angka doang. Lo minta, aku sanggup ganti. Aku bilang, kita jangan sama-sama kayak orang kampungan. Hadiah-hadiah ini. Aku yakin seumur hidup dia belum pernah lihat. Pasti dong. Iya juga. Malam ini yang hadir. Semua orang kaya raya, dengan aset miliaran. Menurutku, mending lo tetap jadi pelayan aja. Atau nanti aku patahin kaki lo. Lo mau ngapain? Cepat bawa dia pergi, malu-maluin. Urusnya saja. Kan dia suka pura-pura. Aku mau lihat gimana dia mati hari ini. Iya juga. Aset miliaran? Di sini juga nggak ada apa-apanya. Aku, dasar lo orang kampungan. Percaya nggak, aku bisa bikin lo nggak bisa keluar dari pintu ini? Aku bilang mau pergi. Oke, sekarang juga aku panggil orang. Sampai lo berlutut minta maaf. Hede banget mulut lo. Siapa yang berani? Kak Noi. Kayaknya yang harus berlutut minta maaf itu lo ya? Kak Noi. Walaupun dia orangnya Kak Noi. Nggak boleh senaknya sama kita dong. Lagian kita di Lewan juga punya nama dan jabatan. Ayo dong. Walaupun nggak dipatahin kakinya. Suruh dia minta maaf. Nggak berlebihan kan? Boleh aja sih. Kalau kalian nggak mau lagi berbisnis di Lewan. Coba aja. Kok ada lagi cewek yang ngejagain dia? Untung banget sih kerjaannya cuma jadi buruh. Aku. Pamit. Ayo pergi, cepetan. Udah pergi. Sepertinya ini yang terkenal, Nona Noi. Hari ini aku ingat kebaikanmu. Aojun, kemana kalau belakangan ini? Kasino kita dibom. Bahkan ayahku juga. Paman Naiwin sudah meninggal. Jah,
Nona Nuoyi turut berduka cita. Hao Yun, kamu kenapa? Katanya Nona Nuoyi itu ramah dan bersemangat. Kita baru kenal kurang dari 1 menit, hubungan kita belum sampai segitunya. Hao Yun, kamu pura-pura lupa ya? Aku tidak tahu yang Nona Nuoyi maksud. Aku memang terluka beberapa hari lalu. Kalau kita punya hubungan sebelumnya, nanti kita ngobrol lagi setelah aku selesai urusanku. Hao Yun, MU-kun. Hao Yun. Kenapa kamu seperti orang yang berbeda? Berhenti. Kamu mau pergi kemana? Panggung ini aku sediakan untuk Golden Finger. Jangan ganggu di sini, cepat pergi. Aku bicara denganmu, malam ini sangat penting bagiku. Aku tidak ada waktu untuk berantem denganmu di sini. Pergi sana cari tempat yang sejuk. Baiklah. Suruh panitia hari ini datang cari aku. Pekerja, aku sudah terlalu baik ya sama kamu? Tuan Montak Panbi. Dia juga memalsukan undangan Golden Finger. Kamu harus memberinya pelajaran, bunuh dia. Kakak Hao Yun, cepat minta maaf sama mereka. Nona Hao. Tolong ingat baik-baik. Pertama, namaku bukan Hao Yun, aku Yu Hao. Kedua, aku bukan pelayan. Aku murid Dewa Judi. Aku tidak peduli kamu namanya Hao Yun atau apa. Orang. Kemari. Noi. Ayahmu sudah mati. Kamu masih ada waktu urusi urusan orang lain? Ayahku memang meninggal dengan menyedihkan, tapi keluarga Nai Wen belum runtuh. Aku ingin lihat siapa yang berani bertindak hari ini. Aku ingin lihat, apakah kamu bisa melindunginya hari ini. Patahkan tangan kakinya, lempar dia keluar. Serang. Tunggu. Ini adalah dokumen hukum yang sudah ditandatangani. Ini bisa membuktikan. You how adalah murid Dewa Judi, Golden Finger. Setelah dokumen hukum ini ditandatangani, dia sudah mewarisi semua aset Dewa Judi. Nama saya Yu Hao. Aku adalah Golden Finger, murid Dewa Judi. Aku umumkan secara resmi. Aku sudah kembali. Bagus. Cepat-cepat, lihat-lihat, pemuda berbakat ini. Sekilas saja sudah terlihat luar biasa, bukan orang biasa. Barusan kami tidak tahu diri. Tidak tahu Anda adalah Golden Finger. Semua hadiah ini disiapkan untuk Anda. Anda bisa menghamburkannya sesuka hati, benar-benar. Semua ini tidak aku mau. Ini tidak mau, kami siapkan yang lain untuk Anda, iya. Aku mau kalian menghilang. Kalau begitu kami pergi, sampai jumpa. Sampai jumpa, pergi. Sampai jumpa kami pergi. Sampai jumpa, kami pergi. Ini uang tunai yang Anda minta saya siapkan. Terima kasih atas kebaikan kalian menyelamatkan nyawa saya. Sebelumnya menyuruh saya jadi pesuruh dan kambing hitam. Bahkan harus membersihkan kekacauan si pecandu judi ini. Semua itu tidak masalah. Tapi kalian terus-menerus meremehkan saya. Tidak ada. Tidak percaya kemampuan saya. Sekarang uangnya ada di sini. Kalian mau atau tidak? Mau. Ambil begitu saja tidak pantas kan? Mulai hari ini, putri saya Hao Jinjin.
akan menjadi wanita Golden Finger Yu Hao. Ayah, Pang Sai, kamu minggir jauh-jauh, jangan bermimpi jadi kodok ingin memakan angsa. Kak Hoki, kalau ada yang kurang berkenan sebelumnya, mohon dimaafkan ya. ia juga. Mana ada orang seperti ini, sungguh tidak tahu malu. Dia tidak pantas jadi ayah. Betul. Mata duitan. Iya, mana ada orang seperti ini. Uang, uang. Uang, uang. Hao Youqian, bangun, tidak malukah seperti ini? Jangan urusi aku. Saat era Golden Finger. Salah paham. Sebenarnya aku selalu menganggap Jinjin sebagai adik kecilku sendiri. Aku memang buta mata anjing, mohon maafkan kebodohanku. Coba lihat, benar kan? Siapa bilang kita saudara? Aku bisa memaafkan, tapi tunangan atau adik, itu tidak penting. Aku mau kau bawa keluarga Hao Jinjin pergi dari Lewan. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Menjerdi, Menjerdi. Hao Yun, kau benar-benar pahlawan. Besok aku akan bawa mereka pergi. Aku akan pergi hari ini juga. Pergi. Semuanya milikku. Kaya raya. Aku kembali kali ini. Hanya untuk satu hal. Dengan ini saya nyatakan. Guruku, Dewa Judi. Tidak pernah kalah dari siapapun. Ini semua fitnah MU Kun. Dia yang membunuh guruku. Jadi, aku akan mengalahkan MU Kun. Di turnamen poker Amal Grup San. Untuk membersihkan nama guruku. Dia benar-benar Golden Finger. Ini bahaya. Xie Miancheng, tapi sepertinya dia amnesia. Lihat. Nuo Yi dan Jinjin saja dia tidak kenal. Mengkingkah? San Yiqian juga tidak dia ingat? Aku tidak peduli dia ingat siapa atau tidak. Yang ingin kutanyakan sekarang adalah, berani-beraninya dia menantang MU Kun. Di turnamen poker Amal Grup San, apa dia punya kualifikasi untuk ikut turnamen kami? Harus punya 1% saham grup kami. Tapi San Yiqian belum transfer saham sama sekali. Ada apa ini? Tuan Montag. Ada orang ingin bertemu di luar. Tidak mau. Siapapun tidak ku mau. Katanya dia bisa bantu hadapi Golden Finger. Siapa? Tuan Mo, itu dia. Waktu itu dia yang melakukan rencana kita. Tuan Mo, itu dia. Waktu itu dia yang mengacaukan rencana kita. Maaf langkang, Tuan Montag. Tak kenal maka tak sayang. Aku juga tidak akan tahu. Ternyata kita punya musuh yang sama. Musuh yang sama. Maksudmu Goldfinger? Aku akan langsung to the point. Aku datang hari ini untuk bergabung dengan Tuan Mo. Aku tahu Tuan Mo bersiap untuk ikut turnamen poker Amal. Dan juga ingin mengambil alih operasional kasino keluarga San. Jika Tuan Mo membantuku mendapatkan kualifikasi. Aku Mukun. Bisa memenangkan pertandingan. Beredar kabar kau pernah mengalahkan Raja Judi. Tapi aku belum pernah melihat kemampuanmu, kenapa aku harus percaya? Apakah kau punya pilihan lain? Aku sudah membuat Raja Judi kalah sekali. Sampai meledak. Dia mati meledak tanpa sempat balas dendam, apalagi cuma muridnya. Tidak punya pengalaman. Tuan Montag. Hanya aku yang tahu kelemahan Goldfinger.
Kau bantu aku dapatkan kualifikasi. Aku bantu kau kalahkan Goldfinger. Kinalcom. Pemimpin keluarga Nai Wen sudah kubunuh. Industri mereka sudah jadi milikku. Jika ku bantu Tuan mau menang. Ambil alih operational casino Grup Sun. Maka di seluruh Lewan. Industri perjudian. Hanya akan ada kita berdua. Baik. Uang dan orang yang kau hilangkan, bisa ku ganti. Asal kau bantu aku kalahkan Goldfinger. Apa yang kau inginkan? Bisa ku penuhi. Aku memang tidak salah menilai orang. Sampai jumpa. Tuan Montak Panpi. Anda benar-benar percaya padanya? Percaya atau tidak, apa bedanya? Ini cuma soal mengeluarkan sedikit uang untuk asuransi. Ponce. Kau banyak tanya hari ini. Apa kau ketakutan karena Goldfinger itu? Nanti mau lapor ke dia ya? Tuan Mopanpi, Anda terlalu banyak berpikir. Pasti tidak seperti itu, aku bersumpah. Ayo, tentu saja aku percaya padamu. Pegani. Kau segera tinggalkan Lewan. Agar jari emas itu. Tidak tahu kau pura-pura patuh padaku di sini. Kalau kau kulempar ke laut untuk jadi makanan ikan, itu tidak baik. Saya patuh, Tuan Da. Hari ini, saya akan pulang untuk membereskan barang-barang. Besok pagi saya akan pergi dari sini. Hati-hati, malam panjang banyak mimpi. Kau pergi sekarang. Sekarang. Tenang. Orang-orangku akan mengawalmu pergi dengan aman. Jangan. Tuan mau, ini. Tuan mau mengirimku kemana, Tuan? Tuan tidak bisa membuang saya setelah digunakan, bukan? Nona. Paman Paca, silakan duduk dulu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Aku tidak bisa diam saja menunggu. Mo Panbi sudah 2 kali mencoba mencelakaiku. Tapi sebelum aku menemukan bukti dia memindahkan aset, bertindak gegabah hanya akan menimbulkan kerugian lebih besar. Maka seharusnya, kita tidak terburu-buru. Kamu tidak dengar kata dokter? Kondisi tubuhmu sendiri tidak terlalu baik. Belakangan ini, fluktuasinya cukup besar. Jadi kamu harus istirahat yang cukup. Aku sudah menemukan pembunuh orang tuaku dulu. Apa? Ya. Orang itu adalah Mukun. Keberuntungan. Kau mencariku. Sudah ingat siapa aku? Nona San. Hari ini aku datang untuk bekerja sama denganmu. Aku dapat kabar. Mukun dan Mopanbi sudah bersekutu. Memutuskan untuk ikut turnamen poker amal. Untuk menguasai seluruh grup Sun. Mukun adalah dalang pembunuh guruku. Sekarang kita punya musuh yang sama, jadi kerjasama antara kita berdua adalah pilihan terbaik. Bagaimana caranya kita bekerja sama? Serahkan saham grup Sun padaku. Baru aku bisa ikut bermain. Aku akan mengalahkannya di turnamen poker amal.
membuatnya kehilangan muka. Rupanya kau mengincar kasino milik grup Sun. Harganya bisa dibicarakan. Pergilah. Aku tidak akan menyerahkan sahamku padamu. Aku sekarang punya bukti yang bisa membuktikan kamu melakukan pengalihan aset ilegal di grup ini. Nona San, ini kamu yang memaksa aku. Sekarang aku mau semua sahammu. Apa? Kalau kamu tidak menyerahkan saham kepadaku, bersiaplah untuk dibekukan. Lalu diusir dari sini. Halo, pengacara Jin. Anda adalah veteran di grup Sun kami. Dan juga orang yang jujur dan tegas. Sekarang aku ingin minta tolong Anda untuk memeriksa. Apakah ada tindakan pengalihan dana ilegal di dalam grup? Ya. Kalau perlu, saham atas namaku bisa dialihkan darurat untuk menghindari risiko. Oke. Sebentar lagi aku akan beri Anda otorisasi. Rekaman kamera sudah dihapus. Coba periksa di komputer kantor direktur. Apakah ada jejak apapun? Bagaimana dia bisa membuka kunci komputerku? Dari mana dia dapatkan sidik jariku? Kian-kianku, aku pakai komputer dan aksesmu untuk menjual aset perusahaan. Kalau ini sampai ketahuan, kesalahan ini akan melekat padamu. Lihat nanti bagaimana kamu memohon padaku. Halo, Paman Paca. Sekarang juga kumpulkan semua direksi di grup. Aku sudah dapat bukti Mo Panpi melakukan pengalihan aset ilegal. Harus segera menghentikannya. Nona, Di mana direksi lainnya? Changqiangku. Menunggu seseorang? Jangan tunggu, mereka tidak akan datang. Mo Panpi. Apa yang sebenarnya terjadi? Lebih baik kamu yang jelaskan. Maaf, Nona. Paman Paca. Kamu ternyata juga disuap Mo Panpi.
Sekarang kamu akhirnya tahu kenapa setiap langkahmu. Aku bisa antisipasi sebelumnya. Kamu. Kembali. Mo Panpi, kamu pengecut. Dengan melakukan ini, apa kamu memikirkan direksi lainnya? Kenapa aku harus mempertimbangkan mereka? Selama ini aku yang mengurus, tapi uangnya harus dibagi dengan orang-orang tua itu. Kenapa kamu terus bersikeras seperti ini? Mencari uang yang tidak seharusnya? Apa yang dimaksud uang yang tidak seharusnya? Hanya karena aku tidak bermargasan? Aku tidak bermargasan, jadi pantas diinjak-injak oleh kalian? Mau mengirim bukti itu keluar ya? Sarakin, Nona. Kalau sudah terbuka semuanya, tanda tangani saja ini. Lepaskan hak pengelolaan Kasino Group, agar aku tidak perlu berbelit-belit merebutnya darimu di meja judi. Buang! Tidak tahu malu. Kamu benar. Kami serahkan putri keluarga San padamu. Di Levan. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Sudah capek teman, istirahat dulu. Eyo. Ayo teman, naik. Eyo. Asal kamu patuh denganku, jangan banyak gerak. Aku akan membuatmu nyaman. Kalian pergi dulu, biar aku yang urus di sini. Tuan Mopanbi bilang harus bersihkan semuanya. Lebih baik kami tinggal membantumu. Tidak perlu. Baiklah. Di sini serahkan padamu. Tutup mata, pura-pura mati. Aku akan membantumu berakting. Kenapa kamu mengkhianatiku? Aku sama sekali tidak mengkhianatimu. Aku memang orang keluarga Mo. Lalu kenapa selama ini belum bertindak? Kalau ingin hidup, jangan banyak tanya. Aku sudah siapkan kapal, malam ini kamu pergi dari Lewan. Aku. Naik. Cepat.
Orangnya kabur, cepat bantu. Nona, kamu tidak bisa melawan Mopanpi. Dia punya pengaruh di dunia hitam dan putih. Urusanku bukan urusanmu. Sekarang bahkan Mukun sudah bergabung dengan Mopanpi. Chuanem Puka ML Besok. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Kalau kamu mau bekerja untuknya. Kalau begitu, berhentikan mobil dan biarkan aku jalan sendiri. Berhenti! Paman Pacha. Kamu tertembak. Hati-hati. Paman Pacha. Jangan. Jangan bicara, dengarkan aku. Aku tidak punya banyak waktu. Sejak aku tiba di keluarga San, aku pikir aku sudah mati rasa. Tapi tidak menyangka, melihatmu tumbuh sehat perlahan. Aku menganggapmu seperti anakku sendiri. Meskipun aku terus membohongimu. Tapi banyak hal. Aku tidak pernah memberitahu Mopanpi. Qian, ambil surat sahamku. Segera tinggalkan Lewan. Hidup yang baik. Mopanpi tidak akan menemukanmu. Jangan bicara lagi, Paman Pacha. Ayo kita ke rumah sakit, ya? Jangan. Segera tinggalkan Lewan. Jangan pedulikan aku. Tidak. Tidak. Ayo kita ke rumah sakit, ya? Aku tidak mau. Nona. Dengarkan sekali lagi. Kata-kata Paman Pacha. Aku tidak mau. Paman Pacha. Kalian para pengkhianat, semoga mati mengenaskan. Maaf, Nona Besar. Tuan Mopanpi memberi terlalu banyak. Kamu tidak apa-apa? Kamu, bagaimana kamu tahu aku di sini? Kebetulan aku lewat sini. Lewat pemakaman. Sudah, jangan pikirkan detail itu. Aku di sini untuk membawamu pergi. Turnamen poker besok malam, jangan berpikir untuk ikut. Mukun sudah bergabung dengan Mopanpi. Kamu tidak akan menang. Aku tahu. Jika mereka berdua ada di sana, aku harus pergi. Ayah. Hotel Golden Finger dijaga. Aku dan teman-teman tidak bisa bertindak. Tidak apa-apa. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Orang yang bisa mengalahkanku. Dia tidak akan hidup lama. Kembang api sudah sampai. Suruh teman-teman bawa masuk lebih awal. Oak.
Aku ikut kompetisi. Tolong tunjukkan bukti kepemilikan saham Anda. Chip untuk kompetisi ini akan dikonversi berdasarkan persentase saham yang dimiliki. Anda memegang 35% saham. Kemenangan atau kekalahan Anda dalam kompetisi tidak akan memengaruhi kepemilikan saham Anda yang sebenarnya. Bagaimana saham Sanikian bisa ada di sini? Jangan khawatir, Tuan Montag. Nanti kita 2 lawan 1. Keunggulan ada di pihak kita. Ini chip Anda, nanti akan diantar oleh seseorang. Terima kasih. Sama-sama. Aku ingin bertanya. Apa trik yang kamu gunakan untuk menghadapi guruku dulu? Tenang. Nanti kamu akan tahu. Kenapa kamu datang? Bagaimana kamu bisa punya begitu banyak chip dari saham? Bukannya dulu kamu menyuruh pengacara Jin memindahkan aset untuk menghindari risiko? Kamu juga tidak bilang mau dipindahkan kemana. Jadi terpaksa dipindahkan atas namaku untuk sementara. Yu Hao, kamu sangat licik. Membohongiku tentang masalah saham, lalu menyuap pengacara Jin untuk memindahkan saham atas namamu. Aku pasti akan menyelesaikan urusan ini denganmu nanti. Mereka berdua mungkin memang punya konflik. Chan Qianku, kamu sudah tidak punya saham, datang ke sini sebagai penonton? Siapa bilang aku tidak punya? Ini saham yang Paman Paca tinggalkan untukku sebelum meninggal. Chip yang kamu pegang mungkin tidak cukup untuk 1 putaran. Terima kasih. Kamu seharusnya tidak datang. Kenapa? Jangan-jangan kamu punya rencana lain? Bukan. Tapi di meja judi. Kamu hanya akan menjadi beban. Mereka pasti akan curang di monitor. Jika mereka melihat kartumu, akan lebih mudah menebak kartuku. Aku sarankan kamu jangan mengganggu nanti. Jangan ikutin aja terus. Kasino ini punya alat pengganggu. Kartu yang ada chipnya nggak bisa dipakai. Tapi santai aja. Aku udah nyogok dealer di sana. Setiap ronde selesai, dia bakal ganti set kartu baru. Jadi, lu bisa curang senaknya. Young Master MO. Aku mau tunjukin sesuatu. Apa ini? Alat baru kita. Pakai ini. Lu juga bisa jadi dewa judi. Selamat datang di turnamen poker amal yang diselenggarakan oleh Grup Sun. Malam ini ada 4 peserta, yaitu Sanikian dan Mo Panbi dari Grup Sun, Raya Yudi Mu Ko Un, dan orang paling misterius malam ini, murid Dewa Judi Golden Finger. Chip malam ini akan dikonversi 10 kali lipat jadi uang tunai untuk sumbangan amal. Aturan permainannya adalah permainan poker yang familiar. Sowan. Siapa yang masih punya chip terakhir? Dialah pemenangnya malam ini. Ronde pertama mulai, silakan taruhan.
Spade 10 bicara dulu. Hoki bagus, naikin 10. Ikut 10. All in. Apa? All in? Ronde pertama langsung all in? Ini gila banget sih. Karena chipnya lebih besar dari kalian. Kalau mau lanjut, yang lain harus all in. Kalau nggak ikut, chip di meja jadi milik Tuan Yu Hao. Nggak ikut. Naik 50. All in. Kartu apa sih ini? Mimang Golden Finger. Kayaknya pemenang malam ini udah jelas. Chip nona sampai pengen. Ikut atau enggak? Kayaknya MU Kun juga nggak level. Grup Sun bakal ganti pemimpin nih. Nggak ikut. Diamond is by Kara. Taruh 100 dulu. Murid dua judi Imang Beta. Fold. Aku ikut. Aku nggak percaya ini bisa beneran. Jari emas, aku punya full house. Aku tidak percaya kau punya 4 of akain 2. Dengan apa kau mengalahkanku? Four of a kind, 2 men on. Baik. Memang pantas jadi murid Dewa Judi, baru beberapa ronde. Sudah unggul jauh dengan 539 keping chip. Tak lama lagi, semua chip di meja ini akan habis diborongnya. Jida, Jida. Jida. Mo Panbi memilih jeda, para tamu harap beristirahat sejenak. Pertandingan akan dilanjutkan sebentar lagi. Bukannya katanya kita pasti menang? Kok sekarang jadi begini? All in itu sebenarnya permainan. Siapa yang punya chip lebih banyak, dia yang unggul. Aku tadi sudah menasihatimu. Kau tidak mau dengar. Kalau begitu, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita cuma sisa puluhan chip. Harus menang berapa ronde lagi baru bisa balik modal? Tidak apa, jari emas itu cuma jago teknik saja. Tapi kalau dia kena ini, maka selanjutnya, dia tidak akan menang satu ronde pun. Cuma dengan menaruh obat saja sudah bisa menang. Ini bukan obat biasa, ini racun saraf yang mematikan. Kalau dia kena ini, jangan bilang ganti kartu. Melihat kartu saja dia tidak akan bisa. Lihat saja bagaimana dia menang. Tapi si pekerja itu, sejak terluka, seperti orang yang berbeda. Sangat waspada dalam segala hal. Sekarang tidak ada yang bisa mendekatinya. Apa yang bisa kau pikirkan? MU Kun mana mungkin tidak terpikir? Pelayan ruang istirahat, sudah aku suap.
Champagne Barracan. Sedang dalam perjalanan. Masih ada apa lagi yang perlu dikhawatirkan? Pertandingan belum selesai. Kenapa sudah buka champagne di tengah pertandingan? Chipku 20 kali lipat dari kalian, mana mungkin kalah. Kamu jangan sampai lengah sedikit pun. MU Kun dan Mo Panbi bukan orang sembarangan. Pasti mereka masih punya siasat lain. Jangan-jangan Nona San menyesal. Ingin menikah denganku. Tuan Yu. Ada seorang gadis bernama Jin Jin mencarimu di luar. Jin Jin. Kakak Haoyun. Tuan Yohao, bolehkah aku meminjam uang darimu? Bukankah kamu sudah meninggalkan Lewan? Ini ayahku. Ayahku pergi berjudi lagi, aku sudah berusaha menasihatinya tapi tidak didengar. Kali ini ketahuan curi kartu dan dipukuli. Sekarang di Ichu butuh biaya pengobatan besar. Tokoku sudah kugadaikan tapi masih kurang. Aku benar-benar tidak punya cara lagi, makanya datang meminjam uang darimu. Aku pinjam 10.000. 10.000 saja sudah cukup. Pinjam uang boleh. Minum botol arak ini dulu. Tunggu. Aku ingat. Botol arak ini sepertinya lebih mahal dari biaya pengobatan keluargamu ya? Terima kasih Tuan Hao. Aku Meski tidak ingin mengganggu kalian, tapi waktu jeda hampir habis. silakan taruhan. Taruh 30 dulu. Spade taruh dulu, Tuan Yu kartumu Diamond 4. Belum giliranmu. Hei jari emas, sepertinya kamu tidak tahan minum ya? Kartu saja tidak bisa lihat jelas. Taruh 10 dulu.
tidak ikut. Pasangan Jack, Tuan Mopanbi menang. Spade Queen by Kara. Hei, Yari, Emas. Tadi bukan giliranmu tapi buru-buru taruh. Sekarang giliranmu malah tidak taruh. Kalau benar mabuk, lebih baik mundur saja. Agar tidak dibilang kami menindasmu. $30. Ikut. Tidak ikut. Lepas kartu. Dua pasang, Mukun menang. Tuan Mopanbi menang. Mukun menang. Tuan Mopanbi menang. Mukun menang. Aku mau jeda. Jangan dong, kartu sudah dibagikan. Kamu harus lanjut bertaruh apapun yang terjadi. Kalau benar tidak sanggup kalah, bisa berlutut memohon padaku. Aku bisa anggap kamu mundur dan jaga harga dirimu. Tapi, hak pengelolaan kasino keluarga San harus diberikan padaku. Kau anggap aku angin lalu ya? Kasino Grup San hanya boleh milik keluarga San. Tidak apa-apa. Aku masih bisa bertahan. Bagaimana kalau pakai aturan lama? Satu putaran tentukan segalanya. Satu ronde tentukan pay menang. Tapi chip di tangan kalian. Tidak cukup untuk aku pasang semua. Kalau aku pertaruhkan semua warisan yang guru berikan padaku. Berani kau bertaruh? Baik. Kalau nanti ada yang kalah, harus sujud 9 kali dan mengakuinya sebagai guru. Dan mengakuinya sebagai nomor 1 di dunia judi. Baik. Selain chip ini, aku akan tambahkan semua sahamku di keluarga San. Ada banyak saksi di sini. Nanti kau tidak boleh mengingkari janji. Aku pasang semua asetku di Grup San. Ini, semuanya dipasang. Menurutmu siapa yang menang? Silakan buka kartu. Tidak mungkin kau dapat 46 lagi. Sudah ada kartu 5 terbuka di meja. Aku tidak bisa dapat 45. Aku dapat full house, kartu terbesar di meja, kecuali kartunya 6. Asalkan aku tunjukkan 6 dulu. 4-6mu hilang. Aku dapat 35. Fold. Kalau begitu aku yang terbesar. Berarti aku menang.
Tunggu. Kalau begitu aku yang terbesar. Berarti aku menang. Tunggu. Ada apa lagi? Aku dapat straight. Apa? Straight. Sebenarnya aku tidak punya 6. Aku hanya menggunakan 6 terbuka sebagai kartu hole. Main psikologi denganmu, kalau ganti kartu. Full house semu menang lawan straight. Sayangnya kau hancurkan 4-6-ku. Sampai curang pun dilakukan. Malah bikin diri sendiri hancur. Pura-pura serang di timur, tapi nyerang di barat. Bukannya kamu keracunan? Jangan-jangan kamu ganti anggurnya? Aku tidak ganti anggur. Aku cuma ganti pelayannya. Kalau kamu tidak keracunan, kenapa tadi tidak langsung menang? Kalau aku langsung menang. Bagaimana bisa aku mengelabui semua sahammu keluar? Dan juga, cara licik yang kamu lakukan pada guruku. Sepertinya pemenangnya sudah jelas. Aku umumkan, pemenang terakhir malam ini adalah Nona Sanikian. Lumayan. Cukup berbakat. Selamat ya. Kalah ya, terima saja. Malam ini ada banyak saksi, kamu tidak bisa mengelak. Sun Yukian. Berapa banyak uang yang kubawa untuk keluarga Sun selama ini? Pada akhirnya, inikah akhir yang kudapat? Kamu. Qian. Dengarkan aku. Kamu selalu ingin menutup kasino. Tapi tahukah kamu? Berapa banyak orang biasa bekerja seumur hidup tidak bisa menyaingi uang yang didapat dari menang di kasino dalam satu malam. Selama ini, aku berusaha mengembangkan kasino. Aku hanya ingin memberi orang miskin satu kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Apa salahku? Kamu. Lalu tahukah kamu? 100 kali berjudi. 100 kali curang. Terus berjudi hanya punya satu akhir. Yaitu kalah. Kamu hanya melihat judi memberi ilusi kaya mendadak pada setiap orang. Tapi tidak melihat kerusakan judi pada setiap keluarga. Qian. Sudahlah. Bahkan jika kalian bisa mengambil kembali keluarga Sun, itu hanya cangkang kosong belaka. Kamu. Apa maksudmu? Aku sudah mengatur semuanya. Apapun hasil pertandingan ini, aku sudah memindahkan aset perusahaan sejak lama, dan aku memindahkannya atas namamu. Kau siap-siap saja menanggung semua tanggung jawab. Belum tentu. Nona Noi. Kenapa dia datang? Kalian merebut kasino kami, memanfaatkannya untuk pencucian uang. Tapi yang tidak kalian tahu, masih banyak orang kami di kasino bawah tanah. Semua bukti kejahatan kalian sekarang ada di tanganku. Noi, kau gila. Apa untungnya buatmu melakukan ini? Antang? Kalian membunuh ayahku. Aku ingin menghancurkan kalian semua sampai tak bersisa. Montak Panbi.
Akun transfer asetmu sudah aku ajukan untuk dibekukan. Dan dibekukan dengan sangat ketat, kau. Berikan ini padaku, Parakan. Ini, Tuan Montag, Tuan Montag. Tuan Mo, kita pergi. Pergi. Salah sendiri. Terima kasih sudah membantuku. Aku tidak menyangka ayahmu. Jangan berterima kasih padaku. Aku hanya membantumu sekalian saja. Terima kasih. MU Kun. Hari ini kau tidak bisa kabur lagi. Nona-san. Cuma main kartu saja. Tidak sampai harus membunuh, kan? Cuma main kartu saja. Kalau begitu, kenapa dulu? Setelah kalah judi dan merampok, kau tidak menyisakan nyawa orang tuaku? Pantasan aku semakin melihatmu semakin familiar. Kau adalah si kecil. Gadis kecil itu. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Waktu itu aku juga terpaksa. Aku hanya ingin mencari uang, tidak berniat membunuh. Tapi, orang tuamu waktu itu tidak kooperatif. Yang kalah di pertandingan hari ini adalah si sampah ini. Aku, MU Kun, tidak akan kalah. Jujur saja, aku menyembunyikan bom di sini. Hari ini kalian semua tidak bisa pergi. Semua akan mati kena ledakan. Parenti. Atau kalian akan kena ledakan. Ayah, mobil sudah siap. Cepat. Mukun, kamu. Lepaskan aku. Jangan macam-macam. Lepaskan aku. Duduk. Mukun. Aku menyarankanmu untuk menyerahkan diri. Jangan terus-terusan salah. Menyerahkan diri. Gurumu tidak bisa mengalahkanku, kamu juga jangan harap bisa. Bom ini bukan seperti yang kamu bawa sebelumnya. Ini benar-benar bisa meledak. Aku berutang padamu seumur hidup. Akan kubalas di kehidupan selanjutnya. Mukun, kembalilah. Suara apa itu? Pong. Bom itu palsu. Hanya saja sudah ditukar. Ditukar oleh siapa? Bagaimana caranya? Xiaoxi. Terima kasih. Ayo. Aku tidak keracunan malam ini, itu karena dia yang membantu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku hampir mati ketakutan. Kenapa kamu membantu kami? Bukan membunuh suamiku.
Sebenarnya, Guru Yu Hao tidak kalah dari Mukun. Kamu tidak mengakui, Mukun curang dan tidak mau mengakui kekalahan. Dia membunuh Deva Zhuji. Aku harus mengakui apa? Kamu berjanji padaku, kalau kalah akan meninggalkan Levin. Kapal adalah kapalku, orang adalah orangku. Mau aku pergi kemana? Berjudi jangan curang, mau apa? Pai Kerala. Aku akan menghabisi kamu. Dia juga meledakkan kapal suamiku dengan bom. Sekarang keinginanku sudah terpenuhi. Aku bisa pulang dengan tenang. Xia Zhi. Aku akan bawa Lele kembali mengunjungi kalian. Sampai jumpa. Terima kasih sudah membantuku memenangkan taruhan malam ini. Aku hanya ingin membalas dendam untuk guruku. Sebenarnya, siapa yang menang malam ini? Tidak penting bagiku. Kamu mau kemana? Tidak tahu, jalan saja kemanapun. Aku akan mengajarkan teknik judi tingkat tinggi guruku kepada dunia. Membuat semua orang menjadi dewa judi. Apa? Kamu? Teknik judi tingkat tinggi tentu saja adalah tidak berjudi berarti menang. Dia pergi begitu saja. Pergi ya sudah. Aku suka Haoyun yang dulu polos. Bukan si jari emas yang rambutnya licin. Nuoi. Hari ini, sebagai perwakilan grup Sun, aku umumkan. Untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, grup Sun memutuskan, mulai saat ini, menutup semua kasino dan bisnis terkait. Lepaskan aku. Tuan Montak, Tuan Montak, Tuan Montak, Tuan Mo, benarkah Anda ilegal memindahkan aset? Jelaskan, Tuan Montak. Tuan Mo, katakan di luar. Tuan Montak, jelaskan pada kami, Tuan Mo. Tuan Montak, Tuan Montak, jelaskan pada kami, Tuan Mo. Jawablah, Tuan Montak. Tidak ada. Tuan Montak, Anda ilegal memindahkan aset? Tuan Montak, Tuan Montak, Tuan Mo, tolong jelaskan pada kami. Bibi, di mana pemilik toko sebelumnya? Aku mana tahu. Sial sekali, pemilik sebelumnya pecandu judi. Setelah berhutang judi, mereka menghilang. Debt collector datang ke sini mengecat.
Ayah. Ayah, aku cari obat untukmu. Ayah, tunggu. Ini barangku, letakkan. Ayah. Awalnya ingin memberimu uang, agar kalian jauh dari tempat bermasalah. Tidak menyangka malah membahayakan kalian. Jin. Kalau kamu benci judi, kenapa mau terjebak di dalamnya? Atau mungkin yang kamu benci bukan judi, tapi kalah. Yu Hao. Jangan salah paham, aku bukan datang untuk menahanmu. Cuma ingat dulu pernah memaksamu tanda tangan perjanjian kerjasama. Lihat kamu mau pergi dari Lewan. Lebih baik perjanjiannya dibatalkan saja. Kayaknya lupa bawa, tunggu sebentar aku suruh orang ambil. Gak usah diambil. Perjanjian itu sidik jarinya gak keambil. Ketahuan deh bohongnya. Kalau kamu gak ingat apa-apa setelah jatuh ke laut, gimana bisa ingat sidik jari gak keambil? Aku udah tahu dari dulu kamu pura-pura lupa. Kalau nggak, ngapain maksa keluarga Hao Jinjin pergi dari Lewan? Kenapa minta Nuoyi selamatin aku? Terus ngapain minta Xiaxi bantu buat jebakan? Sekarang cuma aku yang nggak diingat ya? Aduh sakit. Kian, pelan-pelan dong. Dasar bohongin aku. Aku nggak sengaja bohongin kalian. Kalau aku nggak jaga jarak, MU Kun dan kawan-kawannya bakal celakain kalian. Urusan yang dulu aku nggak mau urus lagi. Sekarang sidik jarinya udah lengkap. Kamu nggak bisa kabur lagi. Tapi kasino keluarga San udah tutup semua. Aku tinggal juga nggak ada gunanya. Siapa bilang suruh tinggal di keluarga San? Kali ini perjanjian pernikahan. Sekarang kita udah suami istri sah. Kamu pergi kemana aja harus bawa aku. Tunggu, kayaknya nggak benar. Pengacara Jin bilang ini nggak ada efek hukum.